Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Gimana kabarnya selama 1 minggu ini? Dan sebelum kita memuliakan nama Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku.
Tuhan. Kau urapi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, yang masih dalam perjalanan. Kau tuntun setiap langkah mereka Tuhan, berikan keselamatan, perlindungan untuk setiap mereka Tuhan, agar mereka sampai di tempat ini tanpa kurang satu. Saat ini Tuhan, yang mengalami sakit penyakit, kau berikan kesembuhan untuk setiap mereka Tuhan. Kau berikan pemulihan agar mereka bisa melakukan aktivitas setiap harinya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, kau berikan sukacita yang melimpah untuk setiap kami Tuhan. Kau tutup bungkus ruangan ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang mau mengganggu ibadah kami Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh-Mu yang berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih kuat untuk bagi berdiri? Amin. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Gandul Gusti.
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau menyaksikan cerita kasih Tuhan selama 1 minggu ini, saya persilakan untuk maju ke depan. Shalom. Shalom. Waduh, ini bangku yang depan ini yang nerima berkat yang luar biasa nggak didudukin. Sayang ya. Wah, pada di belakang semuanya. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus luar biasa. Saya kesaksian dari awal 2003 sampai 2004 ini. Penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami berdua. Kesehatan yang luar biasa yang telah kami terima. Dari awal suami saya yang jatuh, suami saya yang dokter mengatakan prostat. Kalau udah prostat pasti harus dioperasi. Sungguh luar biasa. Dengan doa dan iman percaya kita berdua, suami saya disembuhkan hingga dia sekarang tidak mengalami apapun, rasa sakit apapun. Sakit itu telah Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita menyebut namanya yang luar biasa dengan sungguh-sungguh, itu ada mukjizat yang daripada Tuhan. Itu ada kesembuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Bukan kita berdua saja. Saya percaya semua jemaat akan mengalami itu. Amin. Percaya saja. Tuhan hanya bicara percaya saja. Dan kalau sekali, 2 kali kita berdoa nggak ada mengalami, terus kita bertekun di dalam Dia. Ketekunan yang kita lakukan akan mendapat yang positif dalam kehidupan kita semua. Seperti saya juga mengalami hal yang gak enak. Tangan saya yang puluhan tahun, yang pernah dulu jatuh, saya di Jakarta bilang operasi karena ada ini yang putus bekas jatuh. Terus saya pergi ke Malaysia, hal yang sama yang dokter mengatakan hal itu. Terus saya percaya kalau Tuhan sudah ganti jantung saya yang baru, ini tangan ini, saya percaya itu kecil urusan Tuhan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya Tuhan telah sembuhkan saya. Lalu saya bilang, saya nggak mau operasi. Saya bilang anak-anak saya 4 itu, saya nggak mau operasi. Saya takut lakukan apa? Kalau saya operasi, 6 bulan saya akan di tangan ini tidak boleh bergerak. 6 bulan, bukannya tambah ke 6 bulan lewat sehari itu saya nggak bisa bergerak tangan saya. Saya yakini itu Tuhan telah sembuhkan saya. Biasanya kalau saya sedikit bergerak sakitnya bukan main. Sekarang saya bisa shalom. Tuhan beri kesembuhan pada saya. Tuhan sungguh luar biasa. Hanya percaya saja. Tuhan akan jawab doa-doa yang kita doakan. Seperti kaki saya. Berapa bulan yang lalu ya, saya terjatuh dari tangga 1 truk. Dokter bilang, ibu kakinya retak. Kalau udah urusan retak pasti digip. Saya nggak bisa lakukan apa-apa kaki saya. Saya bilang, hamba Tuhan, kalau Kau telah menyembuhkan jantung saya, berikan jantung saya yang baru. Kau telah menyembuhkan tangan saya sebelah kanan. Saya percaya Tuhan telah
Tuhan juga menyembuhkan kaki saya sebelah kiri. Saya berdoa seperti itu yang saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari pertama gak ada terjadi apa-apa, terus saya berdoa. Kedua, ketiga, begitu juga di mulut bukan tanpa ini, malahan saya gak bisa gerakan kaki saya. Saya terus saya bilang lagi, Tuhan, kalau kaki saya sakit gini, bagaimana saya bisa melangkah ke depan? Bagaimana saya bisa maksimal untuk melayani Engkau? Tuhan, saya minta mujizat kesembuhan. Sekarang yang saya dapatkan, memang gak boleh terlalu capek, kalau capek akan sakit. Saya bisa jadi tentaranya Tuhan Yesus. Maju, jalan, ya! Tepuk buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Gembala kita yang telah menyaksikan kebaikan Tuhan selama tahun 2023 kemarin sampai akhir tahun 2023. Dan Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan itu peka terhadap umatnya, tapi tergantung kitanya mau berserah kepada Tuhan nggak, mau mencari Tuhan nggak, mau bercerita nggak tentang keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan itu intinya Tuhan itu selalu ada buat kita, dan tergantung kitanya mau tidak untuk mencari Tuhan. Dan kebiasaannya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita angkat satu pujian, Kau Tetap Allah.
tidak tergoyahkan itu di dalam Engkau. Kami tidak tahu di masa-masa ke depan akan seperti apa. Yang kami tahu Engkau akan menyertai kami, Engkau menjamin hidup kami, Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Ya, saya Ibu. Tadi pagi salah ambil jas ya, jadi ada 2 jas itu yang letaknya sama. Saya ambil, sampai sini saya baru sadar, ini jasnya bapak saya. Jadi kebesaran sekali Dewan, saya nggak apa-apa lah. Lalu ya saya pakai jas saya sendiri gitu, terus karena tadi pagi anak saya itu, sekenan itu bangunnya agak kesiangan ya memang. Terus habis itu kami harus siapkan untuk ke gereja. Jas yang saya sudah siapkan, saya tidak ambil, saya malah ambil yang ada di lemari. Jadi ya, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, sedikit kebesarannya. Ya, saya ingin sebelum memulai sharing saya, izinkan saya bertanya secara jujur kepada Bapak Ibu. Kalau tidak dijawab pun tidak apa-apa, gitu ya. Siapa yang dari antara Bapak Ibu ketika memasuki tahun 2024 dengan keyakinan yang teguh, boleh angkat tangan, keyakinannya teguh, pokoknya bersama dengan Tuhan luar biasa. Tapi ada nggak dari antara Bapak Ibu yang memasuki tahun 2024? Saya nggak yakin Mas ini. Ada Bapak Ibu, nggak apa-apa, jujur saja. Ketika saya tanya di tengah-tengah jemaat, ada yang mengacungkan jari dan berkata, tahun ini saya belum tahu Mas akan seperti apa. Memang betul. Dan kedua dia berkata, tahun ini saya belum menemukan rasa optimis gitu ya. Bahkan saya takut Mas gitu dengan beberapa hal yang ada di depan gitu ya, yang ada di hidup saya. Saya jujur takut dia bukan seperti itu. Dan saya bilang tidak apa-apa, itu manusiawi. Saya bilang gitu. Tapi mari sama-sama kita masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, sharing saya pada pagi hari ini semoga bisa dibuka ya. Saya sudah kirim 3 materi, bukan 3 materi, 1 materi, tapi sepertinya harus apakah bisa dibantu dibuka? Judulnya yang saya terima dari tempat ini, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Oh, kerasin Bu. Apakah saya butuh mengeraskan suara saya? Segini Pak? Oke. Terima kasih. Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-8, tapi saya akan tambahin sampai ayat yang ke-9. Judul yang saya terima dari gereja tempat ini adalah jangan tawar hati ketika menghadapi hari esok. Pernah tawar hati Bapak Ibu? Pernah. Tawar hati itu apa sih sepertinya gitu yang kita bayangkan? Tawar hati itu situasi di mana hati kita merasa takut, khawatir gitu ya, kecut, aduh rasanya berat sekali. Nah, kita akan sama-sama belajar. Saya pun belajar bagaimana kita tidak tawar hati, tidak mengalami tawar hati ketika menghadapi hari-hari esok. Yosua 1 ayat yang pertama sampai yang ke-8, tapi saya akan tambahin sampai ayat 9 ya Bapak Ibu ya. Kita akan baca dulu sementara PowerPoint disiapkan. Kita akan membaca Yosua 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9 kalau boleh saya tambahin. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Judul perikopnya. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Amin. Ya, kita akan baca sampai telinga kita mendengar ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak perlu ditampilkan kalau memang belum bisa. Tapi paling tidak mari sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, habis Musa itu demikian.
hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiapkanlah sekarang. Berlarilah itu engkau seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Israel ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujadikan kepada Musa. Daripada gunung dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yang itu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dijadikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkannya kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepada kamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan kawat hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Akhirnya bisa ditambahkan. Jangan tawar hati ketika menghadapi hari esok. Lanjut dulu, terima kasih. Ya, saya ingin kita belajar sama-sama, termasuk saya, Bapak Ibu, latar belakang kenapa percakapan ini muncul antara Tuhan dengan Yosua. Latar belakangnya, apakah bisa di next? Latar belakang ini dinaikkan dulu. Apa yang dihadapi kemarin, naikkan dulu lagi. Terus lagi. Poin yang pertama yang kita akan sama-sama belajar lagi, Kak. Terima kasih sebelumnya. Poin pertama adalah bisa ditampilkan, kuatkan dan teguhkanlah hati. Poin pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini kata Tuhan kepada Yosua. Nah, poin yang pertama ini berhubungan dengan latar belakang sebelumnya. Kenapa Tuhan sampai bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Yosua? Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini dia. Kembali lagi ke latar belakang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berkata seperti itu kepada Yosua. Kenapa? Poin pertama yang kita akan sama-sama belajar, kembali ke latar belakang. Kembali ke tadi yang pertama. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Kenapa sih Tuhan sampai ngomong kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai Yosua? Sampai berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Sampai yang tadi terakhir ayat 9 berkata gini, Tuhan itu sepertinya, bukan hanya sepertinya, Tuhan itu tahu kecut hatinya, tawar hatinya Yosua. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Ayat 9 tadi kan ngomong seperti ini. Bukankah telah aku katakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang terakhir. Tadi yang pertama, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wah, dilanjutkan lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai akhirnya muncul ayat yang 9 berkata untuk ketiga kalinya kepada Yosua. Bukankah aku mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hati. Tuhan tahu di hati Yosua ada keraguan-keraguan.
Tuhan tahu di hati Yosua ada tawar hati. Makanya muncul, janganlah engkau kecut dan tawar hati. Sepertinya Yosua sedang menimbang, berpikir, opo iyo tenan aku iso. Gitu maksudnya. Apa yang benar saya bisa Tuhan? Karena Yosua berpikir, tiba-tiba hilang. Karena Yosua berpikir, siapa saya? Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Walaupun di kitab sebelumnya Musa sudah ngomong kepada bangsa Israel, yang menggantikan saya siapa? Yosua. Tapi Yosua, Yosua berkata, aku ini hanya abdi. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Saya ini hanya abdi. Abdi tahu? Hamba. Saya ini hanya hamba. Yosua itu prajurit yang gagah berani. Benar nggak Bapak Ibu? Ketika dia mengintai tanah Kanaan, hanya Kaleb dan Yosua yang membawa kabar luar biasa. Dia punya keberanian. Bahkan Yosua pernah memerintahkan supaya matahari dan bulan berhenti. Apa nggak hebat? Tapi ketika menerima tanggung jawab dan melihat hari esok, Yosua berkata, aku hanya abdi. Mungkin di antara kita berkata, oh saya ini hanya orang sederhana mas. Aduh, gimana esok? Gimana? Siapa Yosua? Latar belakang. Saya hanya abdi. Saya hanya hamba. Padahal sisi lainnya Tuhan mengingatkan, engkau adalah prajurit yang gagah berani. Oh iya, kata gagah berani di sana, kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya, itu seperti pahlawan yang gagah berani, yang maju untuk berperang. Tuhan itu sedang melatih mental Yosua. Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan siapa engkau, tapi siapa yang bersama dengan engkau. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya hanya abdi. Tuhan ngomong, aku tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau sendirian. Itu jaminan, benar nggak Bapak Ibu? Itu jaminan. Bukan siapa kita, tapi siapa yang bersama, menyertai dan di dalam kita, Roh Kudus yang begitu hebat dan lembut. Ini persoalan Yosua yang pertama. Makanya percakapan itu muncul sampai 3 kali Tuhan ngomong. 3 kali Tuhan meyakinkan Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku sudah ngomong, aku tidak akan membiarkan engkau, aku akan menyertai engkau. Bahkan seorang pun tidak akan bisa bertahan menghadapi engkau. Apa nggak luar biasa Bapak Ibu? Persoalan ini muncul di benak dan pikiran Yosua. Aduh Tuhan nggak bisa. Saya nggak bisa dikasih tanggung jawab sebesar ini. Saya nggak bisa. Tapi Tuhan dengan jelas berkata, aku menyertai engkau. Bukan siapa kita, tapi Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu poin pertama menghadapi hari esok. Yang kedua, ini persoalan yang dihadapi Yosua. Kalau boleh ditampilkan lagi, apa yang dihadapi kemarin, apa yang dilihat kemarin. Saya mau tanya, bangsa Israel itu bangsa yang mudah dipimpin atau enggak? Susah, betul Pak. Alkitab mencatat betapa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tahu Bapak Ibu? Apa ya? Beriman? Keras kepala. Ada lagi nggak? Boleh gitu tahu Bang? Sombong. Ada lagi yang bisa menambahkan teman-teman mungkin? Itu yang dihadapi oleh Yosua. Dia lihat. Benar nggak Bapak Ibu? Selama dia menjadi abdi Musa, semua perkara dia lihat.
makanan. Oke, dikasih roti mana? Masih kurang puas? Tuhan, berikan kami daging. Dikasih burung puyuh. Sampai di mulutnya belum habis, sudah rebutan makan. Tuhan saya. Oh, Musa ini bukan pemimpin kami. Korah datang dan bilang, saya mau berontak. Itu kan saya. Anda bisa memimpin orang seperti itu? Ini persoalan yang Yosua hadapi. Kenapa dia tak menang? Tuhan, kau bawa kami keluar Mesir, tapi engkau membangun kuburan kami di sini. Ketika menghadapi bangsa Mesir, keluar dari tanah Mesir, ada lagi kuburannya. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, apa yang mereka buat? Patung anak lembu emas. Lihat mujizat, sukacita, tapi nggak percaya. Ngerti maksud saya? Nih, terima, waduh, lihat hal yang luar biasa. Lihat hal-hal yang gak bisa dinalar. Laut terbelah, roti turun dari surga, gitu ya kata firman Tuhan. Air yang pahit menjadi manis. Apalagi? Tapi mereka tidak mudah untuk dipimpin. Ini persoalan yang Yosua hadapi. Dia harus menggendong karakter bangsa Israel. Sama seperti Musa. Sampai akhirnya Tuhan berkata, Musa ini manusia paling sabar. Benar nggak? Dia pernah ngomong seperti ini. Tuhan, kalau boleh bangsa ini jangan dimusnahkan. Tapi namaku dihapus saja dari kitab kehidupan. Ketika Tuhan berkata, Musa, hari ini aku akan memusnahkan bangsa ini dan mengganti dengan keturunan yang baru. Musa ngomong apa? Jangan Tuhan. Jangan. Namaku saja yang dihapus dari kitab kehidupan. Itu orang paling sabar. Anda jadi pemimpin orang-orang kayak gini. Sabar. Memberontak. Bisanya, sukanya cuma lihat mujizat. Tapi ngadepin hal susah sedikit langsung apa? Tuhan. Gitu. Itu bahasa saya. Ini yang dihadapi Yosua. Dia harus menggendong karakter. Dia harus menanggung. Apa aku iso? Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Mungkin ada di antara sekitar kita orang-orang yang mungkin melemahkan hidup kita dengan perkataan mereka. Gak apa-apa. Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Apa kau iso? Apa kamu bisa? Kamu kan orang sederhana. Kamu kan latar belakangnya seperti ini. Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Yang pertama tadi, bukan siapa kita, tapi Tuhan yang menyertai kita. Amin. Yang kedua, keadaan sekeliling kita berkata mungkin melemahkan hidup kita. Kamu siapa? Nggak bisa sekolah tinggi. Tuhan menyertai kita. Amin. Yosua tahu akan berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini. Bangsa yang tidak mudah untuk dipimpin. Bahkan Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12, Israel sebagai peringatan. Sebagian besar dari mereka tidak diindahkan oleh Tuhan. Apa tegak tengkuk, keras kepala dan sebagainya, bahkan sebagian dari mereka dibiarkan habis oleh Tuhan. Itu Rasul Paulus yang ngomong. Bangsa yang gak mudah untuk dipimpin. Itu tanggung jawab Yosua. Sebagai seorang pemimpin, dia harus menggembalakan. Dan lanjut, ini latar belakangnya kenapa poin pertama
pertama kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu muncul. Apa yang akan dihadapi di kemudian hari? Untuk masuk ke tanah perjanjian, tidak cuma sekedar masuk dan berkata selamat datang, enggak seperti itu. Harus pertama menyeberangi sungai Yordan. Saya belum pernah ke sungai Yordan, tapi menilik gitu ya sungai Yordan, wah cukup lebar juga gitu ya. Tidak mudah dilewati. Yang kedua, harus melewati Yeriko. Tembok Yeriko pertama dan Yeriko yang kedua. Yeriko pada waktu itu dikenal sebagai kota yang penuh dengan keamanan yang luar biasa. Temboknya aja tebal sekali. Gitu ya. Jadi salah satu kota yang terbaik, terbesar pada waktu itu adalah Yeriko. Bahkan terkuat pada waktu itu adalah Yeriko. Dan itu harus dilewati. Belum lagi mengalami peperangan di kemudian hari. 3 fase ini yang Yosua harus hadapi. Makanya Yosua harus menang di sini sebelum dia keluar. Yosua harus menang di dalam hati dan pikirannya sebelum dia memimpin bangsa Israel. Kita harus menang bersama dengan Tuhan di dalam sikap hati dan pikiran sebelum kita keluar ke sana. Amin Bapak Ibu. Kalau tidak kita babak belur. Kita harus berkata di dalam hati dan pikiran kita, ya Tuhan, Engkau menyertai saya. Mantap. Yes Tuhan, tahun ini Engkau tetap dan akan menyertai saya. Amin. Itu keyakinan yang harus dibangun di hati dan pikiran. Karena kita tidak tahu apa yang ada di kemudian hari. Kita tidak pernah tahu orang-orang di sekitar kita mungkin akan melemahkan kita. Biaya pendidikan apakah di kemudian hari semakin murah atau mahal, kita nggak pernah tahu. Tantangan kemudian hari kita tidak akan pernah tahu. Saya dengan istri berkata, waduh, ini di tahun-tahun ke depan kita harus banyak menabung gitu ya. Yang perkiraan kita gitu ya. Harus banyak menabung dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu situasinya akan seperti apa, ekonomi dan sebagainya. Tapi benar kita harus menabung, kita harus belajar untuk berhikmat dalam beberapa hal. Belum lagi beberapa prediksi di dunia yang mengatakan situasi ekonomi, situasi lingkungan, kita sudah memasuki bukan lagi pemanasan global, tetapi pendidikan global. Panas, pas panas sekali, betul ya. Belum lagi bencana hidrometeorologi. Koreksi saya kalau salah ya. Bencana air gitu ya, tanah longsor, air sudah banyak tidak terserap ke dalam. Banyak pakar-pakar mengatakan gitu ya, ada pertumbuhan, tapi juga ada banyak hal yang akan terjadi, PHK dan sebagainya. Itu yang akan terjadi, kita tidak akan pernah tahu kemudian hari. Tapi masalah-masalah ini, mari kita berkata sama seperti yang Yosua terima, Tuhan, Engkau menyertai saya. Engkau tidak sekalipun membiarkan saya sendirian. Itu firman Tuhan. Itu yang membuat Yosua kuat. Makanya lanjut. Terima kasih. Dilanjutkan dulu. Poin masuk tadi ya, yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Ini perlu banget tadi. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Poin yang kedua Bapak Ibu, memperkatakan firman siang dan malam. Bahasa Inggrisnya day and night. Saya dengar khotbah yang sangat menghajar hidup saya puluhan tahun yang lalu. Seorang ibu-ibu datang ke gereja yang sederhana dengan penampilannya. Gereja besar, saya waktu itu masih di gereja yang cukup besar. Ibu ini bukan pengkhotbah yang besar, tapi firman yang menghajar saya. Dia katakan sederhana, kapan terakhir
terakhir engkau membaca kebenaran firman Tuhan. Saya pelayanan, tapi saya bolong-bolong baca firman. Nanti masa saya Bapak Ibu ya. Kalau engkau sehari tidak makan, rasanya gimana? Lapar, lemas, tidak bisa berpikir dengan ini kebenaran yang sederhana loh. Kita kan sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Baca firman Tuhan, doa setiap hari, baca kitab suci. Kalau mau tumbuh ya kalau nggak salah ya. Saya layanan, saya mimpin pujian, saya bawakan firman. Ya masih di skala waktu itu pemuda remaja gitu ya. Saya ketika duduk itu, saya ngomong Tuhan. Saya tertampar-tampar. Bukan hanya tertampar, kayak orang di uppercut, tahu uppercut. Saya langsung, aduh Tuhan, ampuni saya. Kapan terakhir engkau rutin baca firman dan melakukan? Begitu sederhana, tapi itu menghajar hidup saya. Kalau engkau pada waktu itu belum ada HP sama sekali, sampai seperti sekarang ya Bapak Ibu. Tapi kalau engkau melakukan hobimu lebih daripada engkau mengasihi Tuhan dan membaca kebenarannya, hidup kekristenan sedang dipertanyakan. Itu menghajar saya. Aduh Tuhan, dihajar lagi. Kalau engkau merasa kuat rohani, sedangkan engkau gak baca firman Tuhan, itu sama saja engkau mendustai dirimu. Saya dihajar lagi. Saya bilang ampuni saya Tuhan. Kita bisa berkata saya kuat rohani, saya luar biasa, tapi kalau kita tidak memperkatakan firman siang dan malam, sebenarnya kita tidak punya kekuatan apapun. Ini yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, perkatakan firman itu siang dan malam. Artinya tidak ada putusnya, berkesinambungan, berlanjut. Kapan terakhir baca firman Tuhan? Tadi pagi, 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu, saya berjuang Bapak Ibu gitu ya, berjuang beberapa tahun yang lalu untuk rutin membaca firman Tuhan. Berapa belas tahun, berapa puluh tahun yang lalu, itu susah sekali. Tapi saya harus katakan, tidak ada pertumbuhan kalau tidak ada perubahan dalam diri kita. Kalau kita tidak memaksa diri kita untuk berubah ke arah Kristus, maka tidak akan pernah bertumbuh. Yosua, kenapa dia siap? Tuhan ngomong perkatakan firman siang dan malam. Karena itu yang membuat manusia roh kita menjadi kuat. Karena itu yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Lanjut. Dari gratitude itu ucapan syukur. Firman membuat kita hidup dalam ucapan syukur. Amin. Karena kita memiliki cara pandang yang akan berbeda. Hidup yang penuh ucapan syukur. Ini ketika menghadapi masalah bukan lagi waduh, bukan lagi walah, tapi berkata terima kasih Tuhan. Muncul gratitude dalam hidup kita. Gratitude gitu ya bahasa Inggrisnya. Dari ucapan syukur beralih kepada attitude, sikap hidup. Amin. Masih kira apa toh Mas? Gratitude ucapan syukur kepada sikap hidup. Jadi kalau ada yang bilang saya murah hati, saya penuh pengampunan, tapi kalau masih suka ngomel, tidak mudah mengampuni, saya mempertanyakan. Amin. Perkatakan firman itu siang dan malam, karena itu yang akan membentuk ucapan syukur kita, pikiran dan hati kita, sampai akhirnya
Ini menjadi sikap hidup. Orang lihat, oh dia itu penuh dengan rasa positif. Amin Bapak Ibu. Oh dia tahu ada masalah di depannya, tapi dia berkata, terima kasih Tuhan, ini diizinkan untuk mendewasakan hidup saya. Attitude, sikap hidup. Ini berlaku untuk semua. Bahkan sekelas hamba Tuhan yang hebat harus punya attitude. Mau orang sederhana, mau orang attitude. Memperkatakan firman siang dan malam. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan tawar hati. Kita harus bangun kehidupan membaca firman Tuhan. Ya, poin pertama tadi Tuhan yang menyertai. Tapi bagian kita harus melihat, memperkatakan firman siang dan malam supaya muncul ucapan syukur dan sikap hidup yang berkenan kepadanya. Ini tidak mudah, tapi kita punya Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Untuk hidup berkemenangan di dalam Dia. Selanjutnya, wah ini yang bikin anak saya nomor 1. Bisakah diklik kembali? Semalam saya suruh dia. Oh iya, sorry, Kak yang kembali tadi Kak, tidak apa-apa, sorry, tidak mengurangi apapun. Ya, attitude determines altitude. Altitude itu posisi kita. Kalau sikap hidup kita tidak seperti orang yang mengenal Tuhan, posisi kita juga akan sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Di sini dibangun ucapan syukur, sikap hati, sikap hidup yang positif, yang berkenan kepada Tuhan. Maka altitude posisi kita hidup berkenan dan berkenan. Amin. Di sini dibangun, gerutu, cemas, khawatir, imannya cepat goyah. Posisinya gimana Bapak Ibu? Terombang-ambing. Tapi kalau dua dasar ini dibangun dengan kuat, maka posisi kita akan semakin kuat. Amin. Ucapan syukur, firman membentuk ucapan syukur, sikap hidup sampai menentukan perkataan dan posisi kita di hadapan Tuhan. Makanya ketika kalau diberi ruang kesaksian, ayo berikan saksian. Saya Bapak Ibu, ini belajar justru dari jemaat. Satu anak di tempat kami yang hari ini menjadi salah satu yang diterima magang di salah satu retail terbesar seluruh Indonesia dari tempat saya. Saya nggak perlu sebutkan retailnya. Ada di pinggir-pinggir jalan. Kalau ada ini pasti ada ini. Bapak Ibu tahu itu. Gitu ya. Dia kuliah di Sadar Wacana. Saya pernah cerita. Dapat beasiswa dari full masuk sampai selesai. Dia di tahun ini magang. Dia coba berdoa, Tuhan, apa iso ya masuk ke sini? Ini retail terbesar. Salah satu yang terbesar. Saya bilang salah satu ya Bapak Ibu ya, bukan yang paling besar. Salah satu yang terbesar. Apa aku iso ya? Dia terus ngobrol sama saya, Mas, aku mau coba magang di sini. Tolong doakan Mas. Saya nggak melamar tempat lain. Pokoknya saya mau ke sini karena Tuhan dengan yakin berkata di hati saya berkata yakin Tuhan ngomong. Wah, pokoknya keyakinan ini saya terima betul Mas. Saya coba magang di tempat ini. Akhirnya Bapak Ibu, dia betul-betul dengan keyakinan dia masukkan dari seluruh dari Satya Wacana dan beberapa tempat, ratusan. Dia diterima 5 orang dengan semua yang terbaik. Dimulai dari apa ini? Dia berkata, Tuhan terima kasih, saya mau apply, saya mau ajukan ini. Saya berkata, Tuhan, saya yakin kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan menyertai. Amin. Oh itu luar biasa. Saya belajar dari dia. Terus yang berkata seperti ini, kok lama belum ditunggu? Enggak apa-apa, Tuhan sedang bekerja. Oh itu
positif sekali nih anak desa. Hari ini dia makan di salah satu retailer besar dengan gaji, dapat apartemen. Jadi dia kalau ke tempat kerja nggak naik mobil rumah, jalan. Karena apartemen dengan tempat kerjanya hanya bisa ditempuh jalan kaki, dekat sekali. Bukan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki 5 menit. Nah, di sana dia ketemu orang-orang hebat di seluruh Indonesia. Dia WA saya, Mas, saya ucap syukur sama Tuhan. Ini nanti kalau anaknya pulang, kalau suatu saat saya diizinkan membawa ini, saya akan cerita. Dari dia pertama kali terima beasiswa sampai lulus nanti, dan dia magang di retail. Altitude, dia bangun nih, ucapan syukur, sikap hidup, sampai akhirnya dia menerima posisi. Amin. Perkatakan firman siang dan malam. Mas, kapan saya harus membaca Alkitab? Monggo, dalam setiap hari kita siapkan waktu untuk kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Saya itu kalau datang ke tempat ini beberapa kali ya Pak Slamet gitu, membaca firman Tuhan pakai Alkitab yang saya Pak gitu, waduh nih itu yang besar itu. Saya lihat itu, saya dengar dengar dari audio tape gitu ya, gitu didengarkan. Zaman sekarang enak ya Bapak Ibu ya, sudah ada ini. Kalau sampai miss, sampai tidak baca, menurut saya kok kita harus bangun kebiasaan buruk. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kita itu sekarang bisa dengan mudah dibangun dari manapun. Benar nggak Bapak Ibu kehidupan? Ada YouTube maksudnya. Ada YouTube, kita bisa dengarkan khotbah ini, itu, dan sebagainya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Saya masih ingat ketika saya kecil, Bapak saya ngomong, Bapak punya kaset khotbah yang bagus, kamu dengarkan. Bapak saya bukan pendeta Bapak Ibu. Dengarkan. Saya kalau dengerin kaset, itu harus pakai tape zaman dulu ya Bapak Ibu. Kalau yang diputar itu, kalau sudah mau didengarkan lagi kan harus di set ya, gitu ya. Kalau sekarang kan sudah enak ya. Kalau itu rusak, alatnya pakai bolpen. Masukkan lagi. Bapak saya melatih seperti itu. Dengarkan. Bapak saya bukan pendeta. Dengarkan. Kalau sekarang ini mau baca firman Tuhan sudah ada di sini. Mau Tuhan, saya lagi sedih. Klik. Misalnya kekuatan daripada Tuhan, khotbah ada di sini. Benar nggak Bapak Ibu? Ada di sini. Saya tuh punya Alkitab fisik di rumah, itu ada di kamar saya. Dan itu saya baca memang hanya khusus di kamar saya. Kan saya nggak mungkin bawa Alkitab fisik kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Tapi itu Alkitab pernikahan saya dengan istri. Jadi itu saya siapkan memang khusus di kamar. Itu yang membentuk posisi kita. Ada orang yang begitu gampang terombang-ambing, padahal habis terima kabar sukaci, tapi ketika keluar menghadapi masalah sebenarnya, tapi kalau kita bangun dari dasar terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, lanjut lagi, ini akan kubangun menjadi gaya hidup, maka posisi kita tak tergoyahkan. Amin. Amin. Ya. Oke. Lanjut dulu. Poin yang kedua memperkatakan firman. Yang terakhir, saya berdoa ini tidak terlalu lama, bisa dilanjutkan ya, tidak ada poin keempat. Bertindak hati-hati. Ya, ini sebenarnya satu poin saja. Bertindak hati-hati bicara tentang wisdom atau hikmat. Jadi kita bertindak bukan hanya sekedar bertindak, tapi kita bertindak dalam ketepatan.
menaklukkan Yeriko bukan dengan peperangan. Dengan apa Bapak Ibu? Kalau baca firman dengan apa? Menaklukkan Yeriko dengan apa? Puji-pujian. Ada lagi Pak? Cara yang enggak masuk akal apa? Iya benar, diputarin sambil nggak ngomong apa. Bisa dibayangkan, Yeriko itu luas dengan tembok yang begitu tebal. Secara nalar diputari aja, dengan tidak mengeluarkan satu suara pun. Ngerti maksud saya? Cara Tuhan itu hikmat yang tidak bisa kita nalar. Itu wisdom, cara Tuhan yang luar biasa. Makanya salah satu cara untuk menghadapi hari esok, kita harus penuh dengan hikmat Tuhan. Walaupun caranya sepertinya tidak masuk akal. Pernah ngalami Bapak Ibu? Pernah ngalami pertolongan Tuhan dengan cara yang tidak masuk akal? Saya pernah. Itulah wisdom. Yosua, ayo kamu masuk sungai Yordan. Gimana Tuhan? Imam suruh bawa tabut perjanjian yang keluar. Ketika kaki itu masuk ke sungai Yordan, apa yang terjadi? Sungai itu yang di sana membendung, di sana membendung. Itu cara Tuhan. Enggak perlu lagi, waduh, bikin ini, Tuhan ngomong hanya langkahkan kaki dan kau beserta tabut perjanjian lewat. Itu cara Tuhan. Bertindak hati-hati dalam menghadapi ini wisdom hari esok, supaya kita bertindak berdasarkan ketepatan. Pernah ngalamin sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu tanggung, masalah gara-gara kita kurang berhikmat. Sebenarnya itu nggak perlu hadir dalam hidup kita, tapi karena kita mungkin terbawa emosi, ego dan sebagainya, muncullah masalah yang sebenarnya tidak perlu kita. Wisdom hikmat membawa kita kepada ketepatan. Efektif. Putari Yeriko, gak usah bersuara ya. Sampai hari yang ke-7 akhirnya di puncaknya mereka bersorak dan runtuhlah Yeriko. Masuk akal? Tapi itulah wisdom. Yosua pernah beberapa kali mengalami kekalahan karena tidak bertindak hati-hati. Alkitab itu berimbang. Yosua dicatatkan kemenangan dan keberhasilan. Tapi beberapa kali juga dia kecolongan karena dia tidak minta wisdom daripada Tuhan atau hikmat daripada Tuhan. Contohnya bangsa Ai, beberapa peperangan dia harus ngalamin, aduh kalah dulu, baru tanya Tuhan, apa sih yang sebenarnya terjadi? Hikmat Tuhan mengarahkan kita kepada ketepatan, harapan yang kuat. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Kalau sudah nggak ada harapan yang kuat, sembrono dalam bertindak. Dan yang terakhir, metanoia, perubahan cara berpikir. Yang tadi saya sudah bahas. Perubahan cara berpikir. Hikmat akan merubah cara berpikir kita. Tapi perhatikan baik-baik, perlu yang namanya kita terus berubah bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya bilang kepada jemaat di tempat saya melayani, pertumbuhan itu nggak enak. Itu seperti proses, tapi kita dimampukan untuk bertumbuh. Tahun ini kita harus bertumbuh terus dan berubah kepada keserupaan Kristus. Kalau saya boleh ulangi poin-poin tadi, yang pertama, sebelum saya menutup. Yang pertama,
bukan siapa kita, tapi Tuhan yang menyertai hidup kita. Ada orang-orang yang melemahkan, tidak apa-apa. Kita berkata Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan kita. Apa yang ada di kemudian hari, tidak apa-apa. Saya tahu Tuhan menjamin hidup saya. Yang kedua, membangun kehidupan, memperkatakan firman siang dan malam. Dan yang ketiga, minta hikmat daripada Tuhan. Hikmat ini lahir ketika kita memperkatakan firman siang dan malam. Saya, Bapak Ibu, menutup dengan seperti ini. Dulu almarhum ayah saya itu selalu memutarkan 2 lagu favoritnya dia di depan saya. Saya nggak ngerti. Lagu ini adalah, bisa ditampilkan mungkin kata-katanya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar lagu ini, Kak Adi mungkin tahu lagu ini ya, mungkin loh ya. Lagu lama sekali karena Bapak saya adalah orang lama, gitu ya. Orang lama. Lagunya seperti ini. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Lagu itu diputarkan di saya terus. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Terima kasih Bu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Beberapa dari kita tahu lagu itu ya. Itu lagu lama sekali. Almarhum ayah saya suka sekali lagu itu. Saya sampai bertanya, Pak, aku kena merene, mbok setelnya lagu kui terus. Ternyata lagu itu lagu penghiburan ayah saya. Lagu yang kedua, ku di tanganmu, ku kadang bisa lagu ini. Ku di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah dibiarkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiran Tuhan, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Pak, putar ke lagu itu sih ngopo. Lagu ini betul-betul ternyata lagu yang membuat beliau punya pengharapan yang besar menghadapi hari esok. Kenapa? Saya baru tahu, saya pernah cerita di sini, ketika ayah saya sudah berpulang ke rumah Tuhan. Ini bukan apa Bapak Ibu, saya tuh kaget, betul-betul kaget. Ada orang-orang yang datang ke rumah kami dan dia salaman sama saya. Terima kasih, Bapakmu itu mengubah hidup saya. Kenapa? Karena Bapak saya ternyata dia punya anak rohani. Bapak saya bukan. Dia punya anak rohani, dia punya tabungan khusus yang saya nggak tahu untuk menyekolahkan orang-orang. Dan orang-orang ini ketika Bapak saya berpulang ke rumah Tuhan, mereka datang. Saya jadi ngerti, oh Tuhan, betapa beratnya yang ditanggung Bapak saya pada waktu itu. Dan ini jumlahnya enggak belasan, puluhan ternyata. Datang ke rumah, yang dari Jakarta. Tunggu saya sedang on the way ke sana untuk datang lihat Bapak. Lagu itu membekas sampai saya di hari. Ketika saya ketemu orang-orang tersebut, mereka sudah pulang. Saya datang ke makam ayah saya. Saya berkata, terima kasih. Engkau sudah memberikan keteladanan tanpa kata-kata. Nanti maksud saya, Bapak, engkau sudah melalui pertandingan iman dengan hebat. Engkau gak perlu banyak kata-kata apa. Orang hari ini memberikan kesaksian tentang engkau. Saya kaget. Bapak saya orangnya pendiam.
Betul gitu. Keras iya, kalau melatih anaknya kerja, ngepel sampai bersih. Tapi maksud saya Bapak itu supaya apa? Anaknya itu nggak gampang loyo. Mau anak laki-laki, berarti maksud saya Bapak itu ya. Kok besok hadapi hari nggak tahu kok harus kuat jadi anak laki-laki. Wah itu membekas ya misalnya. Wah cuci piring, gitu. Apalagi. Kalau sama saya, dia jarang. Oh yang kuat enggak? Dia bilang seperti ini. Yes, pokoknya bersama dengan Tuhan bisa. Itu kata-kata itu terus. Jarang dia ngomong, kamu harus luar biasa enggak bersama dengan Tuhan bisa. Ternyata saya baru tahu kisahnya setelah beliau berpulang ke rumah Tuhan. Ada tanggung jawab di sini. Menyekolahkan, punya tabungan, kasih. Sampai orang akhirnya berkata, terima kasih. Jangan tawar ketika menghadapi hari esok. Ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Saya udah main musik sebelum kita memasuki dalam perjamuan kudus. Sebenarnya saya rindu menyanyikan lagu tadi gitu ya Bapak Ibu. Tapi apakah kita mau sama-sama belajar gitu lagu ini? Gitu ya. Bisakah pemain keyboard atau Mas Adit? Boleh? Mas Adit bisa lagu tadi? Di tanganmu. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Kata-katanya sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Kak, tadi saya udah kirim ke ini ya, ke komputer. Yes, akhirnya muncul. Kita sama-sama belajar dulu. Boleh kasih saya coba itu mana Pak? Ku naik lagi di E. Ketinggian nggak? Buat coba tuh. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sebentar. Bapak Ibu, perhatikan kata-kata ini. Kata-kata ini dalam kita itu ada di pikirannya Tuhan. Amin. Kita itu ada di rencananya Tuhan. Kalau berpikir besok seperti apa, kita ada di tangannya Tuhan. Amin. Kita ada di pikirannya. Kalau dia udah ngomong kok ada di pikiranmu. Kalau dia tidak menyayangkan anaknya saja yang tunggal, dia menyertai kita. Amin. Ini jaminan. Aku memikirkan engkau anak. Aku merencanakan engkau. Engkau ada di tanganku. Engkau ada di hatiku. Engkau ada di hatiku. Amin. Amin. Kita puji. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di tanganmu, ku di hatimu, kami di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan
pikiran, Pikiranmu, di rencanamu, aku sendiri. Katakan ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan dengan iman, aku ada di tanganmu. ku di tanganmu, Kau menggenggam hidupku, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami ada di hati, Amin. kami ada di tangan, Amin. kami ada di tangan yang tepat dalam hidup Yes. kami. Kami ada di pikiran-Mu, Tuhan. Kami ada di dalam rencana. Kau memegang hidup kami. Terima kasih. Mari berjamaah, kudus kita akan masuk bersama-sama. Kita berdoa. Mari Tuhan layakkan setiap kami, mengampuni setiap kesalahan, keraguan hati kami, ketidaktaatan kami, kekhawatiran kami. Tuhan, Engkau sucikan kami dengan darah. Amin. Perjamuan kudus ini menjadi berkat dan bukan untuk. Terima kasih Tuhan. Setiap perjamuan yang diterima oleh jemaat Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru. Ya. Mari berkati Bapak berdua yang akan melayani perjamuan kudus dengan hamba. Dengan kerendahan hati kami berkata kami masuk ke tempat kudus. Sambil berdoa Bapak Ibu, sambil berdoa pagi hari, Tuhan, kami mau menghadapi hari esok karena Kau menyertai kami, bukan kuat dan gagah kami. Terima kasih. Sambil berdoa Bapak Ibu, mari kita angkat pujian yang baru. Kami ada di tangan, kami ada di pikiran. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku
Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Terima kasih untuk pengorbanan. Ini bukan hanya sekedar seremoni belaka, tapi kami kembali disegarkan, diingatkan. Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih kami makan roti yang melambangkan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Darahmu memperdamaikan, darahmu menyucikan, darahmu memulihkan, darahmu menyembuhkan batin, pikiran, dan hidup kami. Terima kasih. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberikan waktu Bapak Ibu. Gelasnya boleh taruh di tempat saja Bu. Bapak Ibu boleh bercakap-cakap secara pribadi dengan Tuhan. Naikkan doamu di hadapan Ibu. Kalau ada dari Bapak Ibu mungkin sedang menghadapi masa-masa yang sepertinya ini suka Tuhan tahu. Mari kan, nggak ada yang tahu Tuhan depanku seperti apa. Tapi aku tahu Kau menyertai aku, karena aku di pikiran, di tangan. Saya memberikan waktu secara pribadi, Bapak Ibu bisa berdoa, datang kepada Tuhan. Kalau ada pergumulan tentang anak, pergumulan tentang masa depan, pergumulan tentang keluarga, tentang suami istri, datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Sampaikan Tuhan. Sampaikan ini Tuhan. Aku tahu Kau menjamin keluarga. Aku tahu Kau mempersiapkan masa depan bagi anak. Terima kasih. Terima kasih. Secara khusus Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang saat ini rindu untuk sama-sama kita berdoa, kita bisa taruh tangan kanan kita di dada. Saya tidak akan datang ke tempat Bapak Ibu, tapi kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi. Engkau mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Tangan kami ada di dada, tanda kami belajar untuk berserah Tuhan. Untuk berserah Tuhan. Semua pergumulan kami, semua doa kami, semua yang kami sedang hadapi, yang saya sedang hadapi, keluarga saya sedang hadapi, yang orang lain gak bisa perlu tahu, hanya Engkau dan saya. Saya mau belajar pagi hari ini berkata, saya mau memperkatakan firman, saya mau hidup dalam hikmat Tuhan, dan saya mau percaya Engkau tidak sekali-kali pun membiarkan saya sendirian menempuh hari-hari ke depan, menempuh masa depan. Ada Tuhan yang menyertai saya. Amin. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Saya perlu menambahi sedikit, hati-hati Bapak Ibu ketika
mendengarkan seperti ini, ada bagian yang kita harus terus kerjakan, yaitu belajar percaya kepada Tuhan. Saya tidak berkorban lagi, hanya tambahin sedikit. Percaya kepada Tuhan, hidupi firman, hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, tolong kita tidak boleh jadi orang yang pemalas. Amin Bapak Ibu. Harus terus kerjakan bagian kita, supaya kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh manusia maupun Tuhan. Amin. Jadi kalau ingin dipercaya oleh manusia dan Tuhan, Tuhan dan manusia, jangan jadi malas. Semangat, optimis, rajin, supaya orang melihat, oh, orang yang bisa dipercaya. Itu saja. Terima kasih Kak Adit. Saya boleh seperti biasa. Ya, minta maaf ya Bapak Ibu, saya tidak bisa menyelesaikan sampai akhir. Doa saya, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lagi. Tuhan semua berkati. Diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang disampaikan Pak Daniel bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi tadi Pak Daniel tadi bilang kalau dulu pernah ada hamba Tuhan yang menyampaikan kalau siapa yang terakhir membaca kebenaran firman Tuhan pada saat membaca kebenaran firman Tuhan. Dan itu kita bisa belajar yang saat ini masih bolong-bolong, masih belum membaca kebenaran firman Tuhan, kita bisa belajar untuk taat. Dan meskipun tadi malam saya tidak membaca, ya kemarin sama kemarinnya lagi itu 2 hari itu pas membaca kebenaran firman Tuhan itu udah berdoa pas mau membaca kebenaran firman Tuhan, tapi tiap kali membaca Alkitab kok matanya itu kayak rabun, kayak nggak ngantuk, tapi kayak samar-samar itu tulisannya, itu tulisan di Alkitabnya itu. Dan itu iblis itu mengganggu kita untuk kita taat untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Dan terkadang kita menyepelekan Alkitab, tetapi kalau kita sudah membacanya, kita sudah taat untuk setiap hari membacanya, pasti yang sudah orang-orang yang sudah taat membaca kebenaran firman Tuhan, mereka akan merasakan tentang isi Alkitab tersebut. Dan itu kita bisa sebagai orang Kristen kita belajar untuk membaca kebenaran firman Tuhan untuk setiap harinya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilakan untuk Kak Linja untuk berdoa. Kita berdoa, semoga bersyukur Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tidak sampai kami akan memberikan hibah kami, dan Engkau memberkati tangan yang memberi maupun yang tidak memberi Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat satu pujian, Gandul Gusti. Hatiku rasa senang
Dan sebelum kita tutup dalam doa, mari kita sama-sama untuk melihat warta jemaat Jumat ibadah komsel di tempatnya Ibu Angel, WL-nya Kak Rian, firman Tuhannya Ibu Kristina. Sabtu doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu ibadah raya di gereja jam 7:30 pagi. Petugas minggu depan WL-nya Ibu Lestari, singernya Kak Wilda dan Ibu Gunari. Pemain musiknya keyboardnya Kak Tata, bass Kak Wahyu, drum Kak Aga, gitarnya Kak Rian. Petugas LCD Kak Natasha. Pelayan sekolah minggu Kak Lince. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala. Dan tiba saatnya kita akan doa syafaat. Saya persilakan Kak Wilda untuk maju ke depan dan nantinya untuk doa berkat doa penutup untuk Ibu Angel, Ibu Gembala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bila apa yang kami dengar Tuhan dapat kami meteraikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kau berkati setiap visi misi dalam gereja kami Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan jemaat-Mu ada yang sakit Tuhan Yesus, yang Engkau sembuhkan dengan bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau angkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuh jemaat Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan usaha jemaat kami tempat ini Tuhan Yesus, baik yang bertani Tuhan, yang berternak, bahkan yang berkebun Tuhan Yesus, apa saja yang menjadi pekerjaan kami Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persekutuan yang ada di dalam gereja kami Tuhan Yesus, baik ibadah komsel, ibadah yud, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah raya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dengan adanya persekutuan yang ada Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin saat ini Tuhan banyak kursi-kursi yang kosong Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang tidak hadir Tuhan Yesus. Mungkin mereka sedang punya masalah Tuhan Yesus, punya hatinya Tuhan jauh daripada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan jamah Tuhan, Kau ketuk hatinya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan merasakan Tuhan bahwa tanpa-Mu Tuhan mereka hadir Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan bisa menikmati kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan Yesus. Oma Opa Tuhan yang Kau berkati kesehatannya, berkati keluarganya, Kau berkati umur panjangnya Tuhan, berkati setiap apa yang dilakukannya Tuhan Yesus. Kau berkati. Dan juga Tuhan kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan Yesus dalam masa pendidikan Tuhan. Kau berkati baik dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan yang berkuliah, yang bekerja Tuhan Yesus. Kau berkati. Kau berikan hikmat Tuhan, berikan pengetahuan, kepandaian yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, bahwa mereka di mana mereka berada Tuhan Yesus, bahwa mereka memancarkan
cahaya kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, yang sebentar lagi akan pemilihan presiden Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah memilih, telah menentukan presiden kami yang akan kami pilih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, bangsa Indonesia kami terlindungi Tuhan. Bangsa Indonesia ini dijauhkan dari segala bencana-bencana alam, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat Tuhan Yesus. Kami mau patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyata di tempat di Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja di mana berada Tuhan Yesus, baik di pelosok bahkan di kota-kota Tuhan. Kami menyerahkan setiap gereja-Mu Tuhan. Lah di gereja-gereja banyak orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan Yesus. Lah dengan ada berdirinya gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dengan iman kepercayaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian untuk pelayanan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, lah kami menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Lah kami melayani-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan tidak ada motivasi yang lain Tuhan. Kami mau melayani-Mu sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Biarlah Engkau tahu Tuhan kesehatan kami, pergumulan kami, bahkan segala masa depan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Kami mau taruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Mari kita Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Sri Mulat. Si kita udah bisa. Benjamin udah. Masuk.